TV Al-Waha. Hot Inspiration. Sokaraja memanas. Penolakan damai dibalas persekusi malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada berita mengejutkan dari Sokaraja. Di Sokaraja, Jawa Tengah, atau di Kabupaten Purbalingga, ada sebuah insiden terbaru terkait adanya penolakan acara Habib yang dilakukan oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini dia beritanya, sedulur TV Al-Waha. Kecamatan Sokaraja, Banyumas kembali diuji. Selasa sore, 6 Januari 2026, warga Sokaraja bersama anggota PWILS setempat secara terbuka dan bertahap menyampaikan keberatan atas digelarnya panggung Habib di Desa Sokaraja Tengah. Penolakan itu tidak dilakukan secara anarkis, justru ditempuh melalui jalur yang sah, dialog, pengawalan aparat, hingga audiensi resmi di kantor Polsek Sokaraja. Namun, apa yang terjadi setelah matahari terbenam justru memunculkan wajah lain dari acara yang mengatasnamakan dakwah. Malam hari berubah mencekam. Sejumlah orang yang diduga kuat bagian dari panitia justru mendatangi rumah dua anggota PWILS Sokaraja, bukan untuk berdialog, melainkan melakukan persekusi dan perusakan rumah. Aksi ini dilakukan secara sadar, terarah, dan syarat intimidasi. Sebuah tindakan yang jelas melanggar hukum dan mencederai rasa aman warga. Ironisnya, peristiwa ini terjadi setelah proses penolakan disalurkan melalui mekanisme resmi negara. Artinya, ketika warga memilih jalur hukum dan dialog, justru balasan yang datang adalah kekerasan. Tindakan ini sontak memicu kemarahan. Anggota PWILS bersama warga sekitar menolak tunduk pada teror. Mereka kini bergerak mencari para pelaku persekusi dan perusakan yang diduga kuat melibatkan Sukibin Ba'alawi. Dugaan ini bukan isapan jempol, melainkan mengarah pada saksi dan fakta lapangan yang tengah dikumpulkan. Para korban memastikan tidak akan diam. Laporan resmi ke pihak kepolisian akan ditempuh agar hukum tidak kalah oleh arogansi kelompok yang merasa kebal hanya karena simbol agama. Peristiwa Sokaraja membuka satu pertanyaan besar. Jika sebuah acara mengklaim membawa dakwah dan kedamaian, mengapa yang tersisa justru teror, persekusi, dan perusakan rumah warga? Negara tidak boleh kalah, hukum tidak boleh tumpul, dan Sokaraja tidak boleh dibiarkan menjadi panggung intimidasi berkedok agama. Nah, sedulur TV Al-Waha, itu tadi adalah informasi terbaru dari kegiatan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang melakukan penolakan acara. Dalam tanda petik, bukan pembubaran acara, ya. Sekali lagi saya tegaskan, di sini bukan pembubaran acara, tapi menolak acara yang dihadirkan di dalamnya seorang Habib. Kalau acaranya tidak ditolak, ya, tapi yang ditolak adalah pembicara Habibnya itu loh. Silahkan acara apapun, mau pengajian, mau seminar, mau dangdutan, mau apapun, silahkan acara digelar. Tetapi satu hal, jangan sampai menghadirkan para kabib-kabib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini lakukan? Karena dari mulut-mulut mereka itu keluar doktrin-doktrin yang berbahaya, keluar syariat-syariat yang melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW, sedulur TV Al-Waha. Sehingga PWI Laskar Sabilillah berkewajiban untuk membendung doktrin-doktrin yang bisa menyesatkan generasi-generasi bangsa yang akan datang. Logikanya semacam ini, sedulur TV Al-Waha, ya. Karena ini banyak dipraming oleh orang-orang yang masih membela-bela para klan Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad itu. Framingnya apa? Kita PWLS itu dianggap sebagai orang kelompok yang suka membubarkan pengajian,
PKI dan bla 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 lainnya. Ini perlu ditekankan di sini bahwa kenapa kita harus menolak adanya Habib-habib yang berusaha melancarkan atau menebarkan doktrin-doktrin sesat tentang Islam, tentang bangsa ini, sedulur. Karena ibaratnya seperti ini, ya, berbahaya. Kalau Anda lagi sakit gigi, kita bicara santai aja ya dulu. Kalau Anda lagi sakit gigi, terus tetangga sebelah nyetel sound system besar sekali suaranya, keras sekali, sudah sound systemnya besar sekali, keras sekali suaranya, Anda tidak terima. Karena apa? Itu Anda menjadi tambah sakit. Ditambah lagi ketika Anda sakit gigi, ibu Anda juga sedang sakit parah. Sementara tetangga Anda nyetel sound system dengan sound system yang besar dan suara yang sangat keras, maka Anda kan tidak perlu merusak itu sound system. Tidak akan merusak sound system karena itu melanggar hukum. Merusak sound system itu melanggar hukum. Maka Anda atau kita semuanya pasti yang didatangi adalah pemilik sound systemnya. Kalau tukang sound system itu disewa, maka yang didatangi adalah yang lagi punya hajat, didatangi, tolong dikecilin. Atau berhenti dulu sampai sakit saya sembuh. Kan begitu, ya. Tidak merusak. Nah, ini kan etika namanya. Tolong, ibu saya sedang sakit, saya lagi sakit gigi, nyetel, jangan kebanteran suaranya. Kan begitu ya. Nah, PWI Laskar Sabilillah itu seperti itu. Ketika ada sebuah pengajian, ini mau mendatangkan si Habib ini. Nanti bahayanya, ya, sama seperti Anda sakit gigi, sakitnya tambah parah, ibu Anda yang lagi sakit parah bisa saja jantungnya berdetak keras karena dentuman-dentuman dari sound system itu keras, nanti ibu Anda meninggal gimana? Itu kan efeknya jadi besar sekali. Sedang menjaga ibu, sedang menjaga diri Anda sendiri, menjaga ibu yang sedang sakit parah. Maka Anda berani datang ke tukang sound system untuk menghentikan atau paling tidak jangan sampai suara sound system itu mengganggu. Nah, demikian pula yang dilakukan oleh PWI. Jangan sampai doktrin-doktrin yang dilakukan oleh para Habib dalam sebuah acara panggung itu membahayakan generasi-generasi yang akan datang. Maka PWI Laskar Sabilillah itu bertindak secara prosedural, secara elegan. Tidak menggunakan kemudian pentungan sound systemnya dipentungi, dirusak. Kan seperti itu. Nah, datang kepada panitianya. Karena panitianya, kita tabayun datang ke panitianya. Tolong jangan hadirkan Habib. Karena Habib ini berbahaya. Masih ngeyel juga. Datang ke aparat kepolisian setempat. Nah, ini kan prosedural. PWI Laskar Sabilillah tidak menggunakan cara-cara anarkis. Dengan cara mentungi sound system, dengan cara mukuli orang. PWI Laskar Sabilillah Sokaraja sudah melakukan prosedural yang disediakan oleh negara. Secara resmi datang ke polseknya, kemudian bikin surat penolakan agar jangan menghadirkan Habib. Acaranya silahkan, Habibnya yang nggak boleh datang. Karena ini tadi, ibarat sound system, bukan sound systemnya, tapi suaranya yang berbahaya bagi sakit ibu Anda. Kan begitu. Orang Habibnya itu nggak berbahaya, orang biasa orang, tapi ucapan-ucapannya, ya, suara-suara yang keluar dari dia, bagaimana dia, mereka orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu memprovokasi umat agar hanya mencintai para Habib, hanya dengan mencintai para Habib kita semuanya aman dari neraka, dijamin masuk surga dan bla 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 lainnya. Bahkan yang lebih gila lagi, yang lebih berbahaya lagi, kita akan dikuasai dengan bahasa bahwa Indonesia itu milik Aulia Tarim. Nggak nyadar para muhibin. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku para muhibin, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh PW Laskar Sabilillah itu, saya tegaskan di sini, bukan membubarkan acara pengajian, tapi menolak doktrin yang akan berbahaya bagi kita dan generasi bangsa selanjutnya. Jadi begitu, saudara. Lah kok malah dibalas dengan cara-cara yang bodoh. Para mukibinya malah ngerusak rumah
anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, itu kalian sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak berdasarkan pikiran sehat dan cerdas. Saya berulang kali, sekali-kali Mas Bro, Mas Mukibin, jadi manusia, biar bisa berpikir. Ya, sekali-kali aja jadi manusia, biar bisa berpikir menggunakan otak waras kita. Apakah ketika kita marah gara-gara mau menghadirkan Habib terus ditolak, kemudian kita rusak rumah orang yang menolak itu, anggota PWL-nya dirusak, terus Anda menang begitu? Dengan cara merusak rumah orang, merusak rumah anggota PWLS, Anda satu terlihat bodoh, yang kedua terlihat tidak mikirnya, yang ketiga terlihat nggak punya otaknya, sama bahaya. Tuh, ya. Yang keempat terlihat bukan manusianya. Duh, ngeri kan? Artinya sama semuanya itu. Jadi akhirnya kalau sudah begitu, kalau nanti sudah diciduk sama aparat gara-gara kamu melakukan tindakan anarkis dan kriminal, itu sudah kriminal. Kriminal yang direncanakan merusak rumah orang. Apalagi KUHP-nya udah baru ini loh. Jangankan merusak, masuk pekarangan tetangga aja udah, kalau nggak izin itu sudah masuk KUHP. Mikir para kibin, mohon maaf ini. Jangan hanya karena cinta buta terus batu bata rasa coklat. Mencintalah, ya. Dawuhnya Kanjeng Nabi kan habibaka haunan. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja. Kau boleh mencintai para habib, tapi cintailah dengan pikiran. Saya juga cinta kepada para habib, tetapi cinta sebatas sebagai manusia, sebagai sesama muslim. Kalau cinta sebagai pecinta keturunan Nabi itu dulu, ketika saya belum tahu bahwa mereka itu ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad. Kalau sekarang saya sudah tahu bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, ya saya nggak mencintai mereka sebagai pecinta Rasulullah, tapi sebagai umat Islam. Saya mencintai dzurriyyah Rasulullah, tapi bukan Habib yang palsu. Karena ada keturunan-keturunan Kanjeng Nabi Muhammad yang betul-betul asli pakai shod, ya. Jadi sekali lagi begitu, Kang Mukibin, jadilah manusia sekali-kali aja. Saya Bahril Ulum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.